wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu imaduddin. Wa qala aidan wa an Abi Musa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam in a'dhaman nasi ajran fil salati ab'aduhum ilaihi mamsyan wa ab'aduhum walladzina ya'tadiru sholata hatta yusalliyaha ma'al imani a'dhama ajran minalladzi yusalliyaha summa yanam. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita sudah dapat kembali melakukan kegiatan aktivitas harian, dan ini menjadikan kita semua seseorang yang lahir kembali. Alhamdulillah, dengan izin Allah kita dapat melanjutkan kehidupan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita dapat mencurahkan sholawat serta salam kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana insyaallah dengan syafaat beliau kita nanti di yaumil akhir nanti. Nabi Muhammad melalui para sahabat dan juga perawi-perawi hadis yang lain menyampaikan bahwa sholat merupakan hal yang penting bagi kita semua. Bahkan di dalam rukun Islam, sholat ditempatkan kepada urutan yang kedua. Ya. Setelah kita memberikan yang namanya syahadat. Sholat juga menjadikan pembeda bagi kita, ya, mana yang kafir dan mana yang muslim. Sehingga di dalam sholat ini menjadikan kita orang-orang yang ibarat rumah, kita menguatkan sendi-sendi tiang rumah kita. Tiangnya agama adalah sholat. As-sholatu imaduddin. Nah, sehingga apabila kita memiliki tiang yang 16 persegi ataupun mau 12 persegi, kalau kayu jati itu dapat diukur perbedaannya. Bagaimana dengan sholat kita, maka kita sendiri yang tahu. Oleh karena itu, Anda mau melakukan sholat berjamaah di masjid atau ingin sholat di rumah, nah, itu merupakan sebuah pilihan. Apabila Anda di masjid, maka dari sahabat, ya, Rasulullah SAW yang bernama Ibnu Umar menyampaikan bahwa Rasulullah SAW bersabda, sholatul jami'atul afdalu minas sholat. Jadi sholat berjamaah itu lebih afdal atau lebih utama dibandingkan sholat sendiri, yakni al-fadhi bisabai wa ishrina darajah. Jadi kita memiliki derajat 27 kali lipat. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, pentingnya sholat jamaah ini menjadikan kita tambah pahala 20 derajat. 1 derajat kali 10 kebaikan berarti 270 kebaikan.
Sehingga kalau kita melakukannya dengan baik, insya Allah semoga menjadikan amal kita bertambah. Baik, kita akan melanjutkan kajian kita yang dimana kita sampai pada halaman 366. 368. Hal-hal yang dimakruhkan di dalam sholat. Jadi Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita pelajari semenjak SD, SMP, SMA, dan mungkin Bapak Ibu sekalian sampai perguruan tinggi masih mempelajarinya, maka ini mengingat kembali bahwa makruh di dalam sholat itu hal yang tidak mendatangkan dosa, tapi banyak dijauhi oleh kalangan ulama. Untuk itu hal yang baiknya tidak dilakukan ini, yang pertama adalah menengok atau menoleh kepalanya atau melirik. Jadi melirik, menoleh, ini tidak berkenankan. Sabda Rasulullah dari Bukhari halaman 152, menoleh saat sholat itu adalah barang curian setan dari sholat. Waqtilasul yakhtalisu syaiton minas sholatil abadu. Jadi seseorang yang memiliki kesempatan untuk menoleh tetapi dia menahannya, itu berarti syaitan tidak berhasil mencurinya. Kemudian yang kedua adalah menatap pandangan ke langit. Jadi baiknya sebagai muslim yang taat bisa memandang tidak ke langit, jadi memandang ke bawah, ya. Jadi di dalam Bukhari disebutkan orang-orang yang mengangkat pandangannya ke langit ketika sholat, hendaklah mereka berhenti melakukan itu. Jadi jangan sampai melakukan pandangannya ke atas, karena jika mereka yang melakukannya, sungguh penglihatan mereka akan dicabut. Maka dari itu jangan sampai melakukan itu. Sama juga ketika kita menerima hadapan anak-anak kita misalnya, kita di depannya tetapi melihatnya ke langit. Nah, ini seperti menolehkan wajah tapi ke atas. Maka dari itu tidak diperkenankan. Yang ketiga adalah takasyur. Jadi takasyur ini meletakkan tangan di pinggang. Jadi di atas pinggang ini tidak boleh nih. Di atas pinggang ini ya seperti sekitar di bawah pusar. Nah, itu tidak boleh. Jadi baiknya di atas sekitar diafragma atau di atasnya lagi. Hal ini diriwayatkan di dalam Tirmizi dan An-Nasai, disebutkan Salatu alaihi wasallam anna ayyusalli rajulu muhtasira. Jadi kita dilarang untuk memegang atau meletakkan tangan di atas pinggang. Kemudian yang keempat, memegang rambutnya yang terurai. Jadi gunanya songkok ini salah satunya, ya, para ulama pada zaman itu melakukan yang namanya kesepakatan itu untuk melakukan atau menghindari yang namanya makruh ini, dilakukan yang namanya pakai sorban, kemudian pakai kopiah, kemudian pakai peci, pakai namanya apa ya, toplek yang zaman sekarang sangat bermacam-macam, ya. Jadi monggo silakan untuk menghalangi rambutnya ini terurai ke bawah. Dari Bukhari Muslim, umirtu an asjuda ala sab'ati adum wala kufa sauban wala sya'ra. Jadi kita diperintahkan untuk bersujud dengan 7 anggota badan. 7 anggota badannya ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dengan 7 anggota badan. Jadi sampai lutut sampai kaki, ya toh, tangan,
kemudian ini hidung, mulut, ini kuning. Jadi 7 ini ditempelkan di dalam sujud. Nah, kemudian tidak memegang atau menggulungkan pakaian. Alhamdulillah. Tidak menggulungkan pakaian di saat mungkin Bapak Ibu sekalian memiliki pakaian yang agak kombior itu ya. Kemudian dan juga tidak menyilakan rambut yang terurai ya. Jadi rambut yang terurai ini dilarang untuk kita kepiake. Ya. Kemudian ketika kita melakukan hal tersebut, maka hal ini dimakruhkan oleh para salafus saleh. Kemudian yang kelima, menjalin jari-jari tangan dan menekannya hingga berbunyi. Kadang-kadang kita melakukan begini atau dengan menekannya saat sujud ini sampai berbunyi, ini makruh ya. Yang keenam, mengusap kerikil dan pasir dari tempat sujud lebih dari 1 kali. Jadi tempat sujud digeser-geser lebih dari 1 kali itu tidak diperkenankan. Karena apa? Di dalam Ibnu Majah disebutkan apabila salah seorang dari kalian itu mengerjakan sholat, ya, maka janganlah menyapu kerikil atau pasir karena itu rahmatnya diarahkan kepadanya. Jadi kita dilarang untuk melakukan hal-hal yang melebihi gerakan 1 kali ketika ada pasir atau kerikil yang ada di tempat sujud kita. Karena merupakan apa? Itu rahmat. Kok bisa, Pak? Itu nasnya dari Rasulullah seperti itu. Sabda beliau Rasulullah SAW di dalam Ibnu Majah ditambahkan in kunta fa'ilun fa'marro wahidah. Jika kamu memang melakukannya, tetapi cukup 1 kali. Jadi cukup 1 kali aja. Ketika zaman dulu kan tidak ada yang namanya keramik, tidak ada yang namanya yang seperti sekarang ya, marmer. Maka suatu ketika ada juga yang sampai bisa karena ketidaktahuannya atau maaf ketololannya, kebodohannya sampai mengeluarkan air seninya di tempat sholat. Nah, ini artinya apa? Zaman dulu ya tempat sholatnya ya tempat sholat yang beralaskan pasir atau kerikil. Berikutnya adalah nomor 7, bermain-main dengan segala perbuatan yang melalaikan sholat dan menghilangkan kekhusyuannya, seperti memegang jenggot, melihat hiasan tikar, dinding, lain sebagainya. Sabda Rasulullah SAW, uskunu fis sholat. Jadi tenanglah kalian atau khusyuklah kalian di dalam sholat. Ini diriwayatkan oleh Muslim dalam kitab As-Sholeh ayat 119. Maka Bapak Ibu sekalian, mungkin ini yang terjadi adalah salah satu generasi kita atau anak-anak kita di sekolah maupun di beberapa tempat itu memang kadang-kadang masih banyak sekali ya keramaian. Uskunu fis sholat. Jadi ini mengapa seseorang imam ya jangan kesusu untuk melakukan takbiratul ikram sebelum beliau atau panjenengan semua mengatur jamaah yang ada di belakangnya. Nah ini, jadi kalau Bapak Ibu seorang pengajar, anak-anak atau murid-muridnya bisa diajak sholat berjamaah, maka ini kesempatan ya, untuk belajar mengatur anak-anak kita ini menjadi lebih khusyuk. Karena memang ini hal yang sepele tapi kadang-kadang sering dilupakan. Ya namanya anak-anak ya. Belum balik atau pemikirannya belum dalam sehingga ya seenaknya sendiri. Maka dari itu kita yang sudah paham mengarahkan sedikit demi sedikit. Memang susah, namun harus berulang kali dilakukan. Ini. Yang ke-8 adalah membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Jadi kita dilarang
untuk membaca Quran waktu sujud dan rukuk. Dari Imam Syafi'i dalam sanadnya disebutkan nuhitu an aqra'al Qur'an an iki au sajida. Jadi barang siapa ya, yang membaca Quran maka dilarang ya, baik keadaan rukuk maupun di dalam sujud. Yang ke-9 yaitu menahan 2 kotoran, buang air kecil dan buang air besar, ini dilarang. Yang ke-10 sholat ketika makanan telah dihidangkan. Jadi kita dilarang untuk meninggalkan makanan yang sudah dihidangkan. Nah, baiknya kita makan dulu, karena apa? Makanan yang dihidangkan di hadapan kita tinggal makan, tetapi di sela, maka konsentrasi kita juga beda. Ya. Misalnya kita disuguhi oleh seseorang dengan menu sate misalnya, kita nanti akan teringat-ingat. Ya. Jadi lebih baik makanan yang sudah dihidangkan dimakan dulu. Ya, karena ini sudah sunatnya dan makruh apabila Anda meninggalkannya. Seperti kata Rasulullah di dalam Muslim kitab As-Shalah halaman 67 atau ayat 67 ini disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la sholla bihasratin ta'ami wala huwa yudafi'ul akhbasa. Tidak boleh salat ketika makanan minuman itu telah dihidangkan, dan tidak pula ketika ia menahan kotoran dan dibuang setelahnya atau sebelumnya. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, ini kan suatu hal yang sangat sepele sekali ya, menahan kentut, menahan buang air, buang besar. Jadi kita akan lebih khusyuk apabila bisa lepas dari keduanya, entah itu makanan, minuman, atau buang air besar maupun kecil. Ini akan menambah kekhusyukan kita. Saya tidak bisa membayangkan ketika saya sendiri misalnya menahan air seni maupun air besar mau sedang sholat, itu luar biasa nggak enak. Di perut ini rasanya ganjel. Sehingga kita sendiri berusaha untuk sebelum qomat atau nanti setelah sholat itu kira-kira bisa tidak. Nah, bagaimana kalau kita memiliki penyakit? Nah, ini beda lagi hukumnya. Jadi kalau kita punya penyakit, ya, misalnya keluar darah itu tidak teratur keluarnya, atau kemaluan kita di dalam melakukan yang namanya kontrol buang air besar maupun buang air kecil itu selalu keluar terus, ya kita memang itu memang tidak normal ya, kondisi yang tidak normal. Jangan dipakai hukum yang untuk orang-orang yang sehat. Untuk orang yang tidak normal maka hukumnya ya sesuai dengan apa yang ia mampu, karena ya la ikraha fiddin. Seseorang yang melakukan ibadah itu sesuai dengan apa yang dimampuinya. Jadi, sholatnya misalnya ketiduran, jadi ya lakukan saat dia bangun. Ngantuk berat dan lain sebagainya sehingga kesiangan, ya itu dilakukan setelah dia bangun, karena memang itu haknya atau diingatkannya dia bangun bisa dibangunkan, gitu. Ini udah tidak bisa ditawar lagi bahwa sesuatu itu sesuai kemampuannya. Kita membaca Quran, kita membaca sholat, ya, bacaan sholat, apa yang dimampuinya ketika Al-Fatihah ya udah kita lakukan Al-Fatihah. Surat pendek yang bisa ya An-Nas, kemudian Falaq, kemudian Al-Ikhlas, ya udah itu saja yang dilakukan. Sehingga di sini jauh sekali disampaikan Rasulullah pada masanya dan para tabi'in bahwa kita ini ya harus melakukan sesuatu yang silakan makan dulu apabila tidak kuat menahannya. Apabila Anda kuat maka luar biasa, Masya Allah. Berikutnya adalah 11,
duduk pada dua tumit dan memandangkan kedua lengan. Ini tidak boleh. Duduk di antara dua tumit dan memandangkan kedua lengan. Tidak boleh. Berikutnya, hal-hal yang membatalkan sholat. Hal-hal yang membatalkan sholat yang pertama adalah meninggalkan salah satu rukun sholat. Jika belum sempat betul-betul ketika sholat dan beberapa saat setelahnya. Jadi orang sholat itu ada yang namanya tumakninah, supaya berhenti sebentar untuk mengabdulkan gerakannya atau bacaannya. Atau apabila kita lupa maka bisa memperbaikinya. Ulangi sholatmu ya. Jadi dalam hadis riwayat Muslim disebutkan irji fa shalla fa innaka lam tusalla. Jadi ulangi sholatmu karena sesungguhnya kamu belum mengerjakan sholat. Jadi ini teguran Rasulullah pada waktu para sahabat ada yang keliru di dalam melakukan sholat. Makan atau minum. Yang kedua ini adalah makan atau minum tidak boleh. Ya. Jadi sholat sambil makan, sholat sambil minum, ini tidak diperkenankan. Sabda Rasulullah SAW di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, dalam kitab Al-Masaid, ya, disebutkan, inna fi sholati la suhla. Jadi janganlah ya, sesungguhnya sholat itu tidak boleh ada kesibukan, la suhla. Jadi tidak boleh kita melakukan yang namanya kesibukan-kesibukan di dalam sholat. Yang ketiga, kesibukannya kita tidak boleh berbicara, ya, tanpa ada maksud untuk memperbaiki bacaannya imam. Misalnya di dalam surat Al-Baqarah disebutkan waqumu lillahi qanitin, ya, waqumu lillahi qanitin. Berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Jadi kita melakukan sesuatu ini ya di saat sholat ya khusyuk, ya gerakan-gerakannya dari takbiratul ihram, ya, kemudian meletakkan kedua tangan, kemudian ruku, sujud dan sebagainya ini melakukan dengan tumakninah, dengan santai, dengan rileks, nggak usah tergesa-gesa. Namun demikian pada hakikatnya manusia hanyalah manusia, ia berusaha katakanlah dengan maksimal, ukurannya memang berbeda-beda. Kalau kita mungkin di tempat-tempat yang ibadahnya khusyuk, mungkin sholat itu hampir 15 menit ya. Kalau kita biasa cepat maka 2 menit cukup, ya 3 menit, 5 menit ya. Tinggal kita ini gimana. Rasulullah bersabda, sholat itu tidak dibenarkan di dalamnya ada sedikit perkataan dari manusia. Maka selain kekeliruan imam, kita tidak boleh melakukan yang namanya pembicaraan. Kalau ada imam yang salah, maka ucapkan subhanallah. Kalau ada bacaannya salah, keliru, maka dilakukan pembetulan. Ya. Kemudian yang keempat adalah tertawa terbahak-bahak. Ini tidak boleh ya, membatalkan sholat ini. Jadi kalau tersenyum masih boleh, kalau terbahak-bahak itu tidak boleh. Kemudian yang kelima adalah banyak bergerak. Ya. Artinya apa? Perbuatan yang memalingkan dari ibadah, menyibukkan hati dan anggota badan ini dilarang dilakukan. Ya, karena akan menimbulkan yang namanya kosong, pikiran kosong. Kemudian mengulurkan tangan. Jadi tangan ini harusnya bersedekap, malah kemana-mana, tidak boleh. Dengan lebih dari satu kali gerakan. Ya. Berdasarkan riwayat dari Bukhari Muslim, ya, disebutkan Umamah adalah putri Zainab. Rasulullah SAW menggendong ya, dan menurunkan cucu beliau sedang sholat mengimami orang banyak. Kemudian yang keenam adalah menambah gerakan serupa dengan sholat karena lupa. Ya tidak boleh ya. Seperti mengerjakan sholat zuhur 8 rakaat, maghrib 6 rakaat, subuh 4 rakaat. Ini tidak boleh, berlebihan. Kalau lebih dari 1 rakaat ditutup dengan sholat
sujud sahwi, maka itu masih mungkin ya, masih sampai 2, sampai 3, 4, dan sebagainya tidak fokus, diulangi. Kemudian yang ketujuh adalah mengingat sholat sebelumnya. Jadi kita harus melakukannya dengan tertib. Misalnya belum sholat zuhur, maka sholat subuh. Sebelum melakukan sholat asar, nah, kita lupa sholat zuhur, jadi zuhur dulu. Kita belum sholat asar, kita sudah maghrib karena lupa, iya sholat asar dulu. Hal ini diperbolehkan. Supaya apa? Supaya tertib, supaya mengingat, mengurutkan 5 sholat. Namun demikian kita harus as-sholatu liwaqtiha, jadi sholatlah pada waktunya. Nah, maka dari itu kalau kita sudah ingat pada waktunya lakukan sholat. Kalau belum, itu namanya belum ingat. Kemudian hal-hal yang diperbolehkan di dalam sholat. Kalau tadi kita tidak diperbolehkan, sekarang yang diperbolehkan. Yang pertama adalah sedikit bergerak, ya, seperti membetulkan surban. Surban, nah ini misalnya ini mencong ke kanan, nah misalnya nah ini diluruskan. Nah ini harus sedikit. Nah, kemudian berdehem ketika terpaksa, darurat atau seperti bersendawa kayak gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah membentukkan orang di dalam soft. Jadi kita boleh membentukkan softnya yang lurus atau jaraknya ini dibetulkan, digeret. Kemudian menguap atau meletakkan tangan pada mulut. Nah ini boleh. Kemudian yang kelima adalah menegur imam dan mengucapkan tasbih jika imam lupa. Ini titik kami semuakan. Sabda Rasulullah SAW, Man nabahu syai'un fil sholati fal yakul subhanallah. Jadi kita ketika mengingatkan imam dengan ucapan subhanallah. Kemudian yang keenam adalah menghalau ya orang yang melintas di depannya. Ini Bapak Ibu sekalian, saya pernah melakukannya nih. Setelah sholat ditanya, kamu tadi kok malah ngalang-ngalangi bocah lewat. Nah itu ini, jadi hukumnya kita terkena hukuman dari nomor 6 ini ya. Jadi kita boleh ya melakukan gerakan sholat dan menghalau orang yang akan lewat. Misalnya dengan tangan. Jadi ketika kenapa kita pakai sajadah, itu sebenarnya adalah batas ketika orang itu boleh lewat. Jadi di luar sajadah silakan. Tetapi kalau kita ada orang lain lewat melalui sajadah, maka kita boleh menahannya dengan tangan. Apabila tidak kuat, maka dengan kedua tangan. Tidak kuat lagi dengan kaki. Tidak kuat lagi dengan gajulan. Nah, maka dari itu ini hal yang penting dilakukan ya, sebagaimana sabda Rasulullah di dalam Bukhari Muslim disebutkan, idza sholati ahadukum ila syai'in yasturuhu minan nas farada ahadum ay yajtaza baina yadayhi falyadam fa'al. Ya. Jadi kita ini apabila salah seorang kalian menghadap sesuatu yang membatasinya dari orang banyak, maka apabila ada yang melintas, maka ia menolaknya dengan tangannya, ya. Kemudian dengan kakinya. Ya. Apabila masih tetap melintasinya, maka dia memeranginya karena sebenarnya itu adalah setan. Maka dari itu saya bilang tadi, kau dengan tangan, dengan kaki kok masih mau lewat, gajul ya. Gitu. Loh, nanti tambah gerakan. Ini adalah upaya kita menahan orang yang melintasi sholat khusyuk kita. Kemudian yang ketujuh adalah membunuh ular dan kalajengking apabila mendekati atau membahayakan. Pernah suatu ketika ya kita sholat itu di pojokan ada makhluk melingkar kayak bat nyamuk. Ternyata setelah disorot setelah selesai sholat, karena dia tidak mengganggu, nggak lewat di depan kita, maka biarkan. Tapi kalau sampai mengganggu, kok kita tahu, maka setelah sholat kita harus melihatnya apakah itu aman atau tidak. Karena bahaya. Sengat kalajengking, sengat ular, itu sangat luar biasa sakitnya. Sehingga ketika kita lihat, ya ternyata ular itu adalah ular hijau. Nah, tenang dia. Ular hijau kalau tidak diganggu dia tenang. Maka sholat kita itu memang kalau memang betul-betul khusyuk itu nanti terasa sangat mengharukan.
gerakannya itu sangat pelan, sangat menghayati. Sampai ular yang bernama ular hijau ini kalau tidak diganggu tidak. Ya, seperti itu. Sabda Rasulullah SAW tentang kalau ada kalau ada ular maupun kalajengking yang lewat kita bunuh, itu di dalam hadis riwayat Abu Daud dan Al-Hakim. Bunuhlah aswadain atau dua yang berwarna hitam, yakni ular dan kalajengking. Ini jadi bunuhlah dua warna hitam. Apa warna hitamnya? Kalajengking dan ular. 8. Menggaruk badan dengan tangan, karena hal ini gerakan ringan yang dapat dimaklumi. Seperti ada nyamuk dan lain sebagainya, ini diperbolehkan, namun diminimalisir. Dan yang 9, mengisyaratkan dengan telapak tangan orang yang mengucapkan salam. Jadi apabila ada yang keliru jumlah rakaatnya, dia sudah salah, maka ditepuk atau diingatkan. Ya. Jadi ditepuk bahunya atau ininya, sukunya atau ini sukunya itu kakinya ya, kakinya, sehingga ia menjadi ingat kembali. Nah, ini triknya. Jadi trik sekali ya, jadi ya. Jadi ini merupakan sesuatu hal yang diperintahkan di dalam sholat. Ya, jadi dibolehkan. Itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Berikutnya sujud sahwi dan sholat yang mendatang gerakan-gerakannya bagaimana, maka kita akan melanjutkan kembali di pekan depan insya Allah dengan materi yang sama, dan kita kurang lebih 30 menit ini semoga menjadi hal yang baik untuk mengingat gerakan-gerakan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat, dan mohon maaf apabila banyak kekurangan di dalam penyampaian bab ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.